Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang tawakal ya, perintah tawakal. Nah, kalau kemarin kan saya sudah sedikit menjelaskan tentang perintah tawakal ya. Kalau sekarang manfaat bertawakal kepada Allah. Nah, tentu saja dengan kita bertawakal kepada Allah yang merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam, maka tentu saja kita akan dapat mengambil atau menerima manfaat dari bertawakal kepada Allah. Oke, langsung saja untuk manfaat yang pertama dari kita bertawakal kepada Allah. Yang pertama, setiap orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ditegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 39. Akan saya bacakan dan artinya simak terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa innahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Setiap orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan keperkasaan dan kebijaksanaannya kepada mereka yang bertawakal. Nah, contoh yang paling nyata dari orang bertawakal kemudian Allah menunjukkan keperkasaan dan kebijaksanaannya, kita bisa kembali melihat sejarah para nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad. Ya, contohnya Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia menjadi budak, kemudian dia bersabar dan bertawakal kepada Allah, maka selanjutnya dia menjadi penasehat dan bahkan menjadi raja. Nah, kisah lain juga seperti Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, terus menyeberangi lautan. Nah, dengan beliau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tongkat yang dia pegang diketuk atau disentuhkan ke dalam air laut, maka air laut minggir. Ya, yang contoh lain yang harus kita teladani dan wajib adalah kisah Nabi Muhammad SAW, di mana dia dilahirkan tanpa ayah, kemudian baru masih balita, terus ditinggal wafat oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya, meninggal, lalu diasuh oleh pamannya, dan dimusuhi sendiri oleh kaum kafir Quraisy, terutama paman-pamannya sendiri. Nah, namun Rasulullah tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, maka beliau dapat dengan berhasil sekali membawa atau mengemban dakwah yang diperintahkan oleh Allah untuk menerangi semua alam ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu tak lain karena sikap tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk manfaat yang kedua orang yang bertawakal kepada Allah, yaitu dia akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah itu pasti Allah akan membalas perbuatan tersebut baik di dunia dan mendapat balasan juga maupun di akhirat nanti. Nah, seperti di dunia, orang yang selalu bertawakal kepada Allah itu akan terhindar dari depresi, overthinking, karena hidupnya itu tentram, tenang, dan tidak stres berat. Lah, apapun yang kita lakukan, jika kita menyerahkan kepada Allah, apapun hasilnya, pasti kita akan tenang. Kita tidak akan gila terhadap hasil yang kita capai, dan kita tidak ada gila terhadap jabatan.
hindari sifat-sifat terlalu ambisius seperti itu. Kita boleh merencanakan, kita boleh bercita-cita tinggi, tapi sekali lagi Allah yang menentukan. Allah lebih mengerti apa yang terbaik bagi kita. Nah, seperti itu di dunia. Nah, kalau di akhirat kita bisa ditempatkan di surga yang tinggi karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal juga merupakan penghambaan yang tinggi ya, kita terhadap Allah ya. Kita sebagai hamba, kita sepatutnya hanya bergantung kepadanya. Nah, seperti itu. Manfaat yang ketiga, bahwa orang yang hatinya selalu bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual. Nah, ingat ya, ini hatinya yang bertawakal. Nah, bisa saja kan orang kaya yang tidak selalu merasa cukup, maka dia tidak akan tenang hatinya. Lain saja dengan orang yang sederhana atau orang miskin, tapi dia selalu merasa cukup dan bertawakal kepada Allah, maka hidupnya akan tenang dan segala kebutuhannya merasa tercukupi. Sekali lagi, ini adalah masalah hati dan pikiran kita. Dan tentu saja perilaku tawakal kepada Allah seperti ini tidak berlaku bagi orang-orang kaya yang tidak pernah merasa cukup. Mereka meskipun sudah kaya tapi hatinya masih kosong dan tidak bertawakal kepada Allah. Mereka tidak akan pernah puas terhadap apa yang mereka miliki. Mereka akan terus mencari dan itu untuk kebahagiaan dunia atau hedonisme. Kita harus menghindari sikap dan sifat seperti itu. Apapun yang diberikan kepada Allah, apapun yang kita terima dari Allah, kita harus menerima dengan syukur dan kita harus selalu merasa cukup. Tentu saja jika kita ingin lebih, maka usaha dan ikhtiar kita harus lebih dilanjutkan bertawakal kepada Allah, maka kita akan mendapat manfaat dari bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.